Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Wirnoto Hana dalam Apa Bae Channel. Oke para sobat, kali ini saya ada di Monumen Perjuangan Rawagede ya, Kerawang ya. Nah, kita akan berbicara, akan nanya-nanya kepada pemandu wisata atau para yang tahu sejarahnya di sini. Kita cek dan kita lihat guys yang ada di dalam. Ya guys, nanti kita akan coba melihat yang ada di belakang saya. Kita akan naik ke atas dan ada apa aja di dalam. Yuk. Yuk guys, kita ke atas guys. Ya, kita sedang jalan menaiki tangga-tangga. Dan kita akan melihat apa yang ada di dalam. Nah, kita masuk ke lubang pertama guys. Di sini ada bentuk persegi ya. Nah, nanti kita akan berbincang-bincang dengan Bapak yang ada di sini. Nah, kita masuk ke dalam sini guys. Nah, inilah di dalam. Kita lihat tamannya guys, taman di sekeliling tugu. Di sini ada pintu guys, kita coba masuk ke pintu sini. Sobat, kita sekarang ada di dalam museum ya. Di belakang kita terlihat ada patung atau misalnya gambar-gambar waktu tentara Belanda menyerang di kota Kerawang. Baik guys, kali ini saya bersama Bapak yang ada di sebelah saya ini, yang sudah kelihatan sepuh tapi sungguh luar biasa. Tapi seperti biasa, kita akan berbincang-bincang dan akan berkenalan dengan beliau yang ada di Monumen Nasional apa namanya Pak? Rawagede. Rawagede. Pertama-tama kita kenalan dulu guys. Iya, Pak. Gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah. Sehat Pak ya? Ya. Iya. Sebelumnya saya mau kenalan dulu Pak. Betul. Siapa namanya Bapak? Ya. Nama saya Sukarman. Oh, Sukarman. Ya. Ya. Nah Pak, ini saya pengen mempublikasikan dan saya ingin memberitahukan kepada para sobat semuanya tentang monumen yang ada di Kerawang Iya. ini. Coba kita ceritakan ya secara singkat saja Pak. Ya. Pertama bagaimana Pak ini ceritanya? Alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah la haula wala quwata illa billah. Dengan seraya memanjatkan puji syukur kehadirat ilahi Robbi. Semoga salawat dan salam mari kita limpahkan kepada junjungan alam Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sebagainya, kebetulan saya ini nama Sukarman ya. Sebagai pengelola Monumen Rawagede yang menciptakan masalah Museum Rawagede ini. Dan kebetulan saya ini adalah seorang anak, seorang ibu yang baru nikah 6 bulan, ibu Cawi, suaminya terbantai baru 6 bulan nikah. Tuh namanya Bitol sebelah sana Ocol. Oh iya iya. Itu suami ibu saya baru 6 bulan.
Bapak saya waktu itu dikumpulkan 30 orang mau dibantai, loncat ke air, airnya diberebet pakai brand. Ternyata dari 30 itu selamat 2 orang. Selamat 2 orang Namanya diantaranya Pak Kadi Sukardi. Pak Kadi Sukardi. Ya. Nah, 1 tahun kemudian Bapak itu, Pak Kadi Sukardi ini menikahlah dengan Ibu Cawi bekas di tol itu. Oh ya. Nah, ini kelahiran tanggal 1 November 49. Bapak Sukarma. Iya. Ya, Kenapa nama Sukarma? Ya. Sukar karena aman. Oh, alhamdulillah sampai sekarang. Guys. Itu Oh, dari aman, orang ya. tua Iya, gitu iya, ya. iya. Ya alhamdulillah. Saya ini sebagai generasi penerus ingin memberikan sesuatu kepada mereka-mereka. Betul. Bayangkan gara-gara mencari seseorang di Rawagede, tahun 47 itu negara kita kan udah merdeka. Merdeka, Iya. 1947 ya. Iya. Tapi ya kita kembali sedikit aja ya. Ya, kembali sedikit. Bangsa kita dijajah Belanda 350 tahun. 50 tahun. Tapi 9 Maret 42 Belanda itu menyerah ke Jepang. Betul. Di Kalijati Subang ada prasasinya. Ada juga berarti Iya, ya, prasasinya. Akhirnya apa? Jepang menguasai Indonesia lebih kejam daripada Belanda. Iya, iya, iya. Tanam paksa Rodi, Romusa, pukul penggal itu. Betul, iya. Tapi yang mukul penggal bangsa kita sendiri. Nah, akhirnya negara besar pun membenci Jepang menjajah Indonesia begitu. Iya. Bergabunglah Amerika, Inggris, dan lain-lain jadi tentara sekutu. Berbuat apa tentara sekutu? Tanggal 6 Agustus 1945 dan 9 Agustus 1945 kota Nagasaki, Hiroshima dibom atom. Oh, gara-gara seperti itu ya, karena saking sadisnya itu. Akhirnya 14 Agustus Jepang menyerahkan pasaran di Indonesia. Tapi licik juga Jepang itu. 14 Agustus pagi, tokoh bangsa kita namanya Bung Karno dibawa terbang ke Vietnam, ke Saigon. Di sanalah di Saigon dibujuk, dirayu, diolok oleh Jepang supaya mau jadi panitia persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI. Iya, iya. Ya jelas ingin merdeka bangsaku, Betul. kata Bung Karno. Pulang tanggal 15 Agustus ke Indonesia. Tapi di negara kita waktu itu Radio Republik Indonesia udah mengumumkan Jepang sudah menyerahkan pasar, persiapan negara kita merdeka. Tapi tunggu, tokoh bangsa kita sedang dibawa, artinya mungkin ada apa dengan Jepang ke Saigon tadi. Tapi 15 Agustus datang ke Indonesia, Bung Karno didatengin oleh tokoh-tokoh bangsa, Sukarni, Wikarna, Umar Baksan, Sidi Subarjo. Artinya datang ke sana dan banyak tokoh-tokoh segala lain. Bung Karno menolak, suruh memproklamasikan. Kenapa Anda menolak? Ya tunggu saja, aku ditunjuk panitia untuk persiapan kemerdekaan Indonesia PPKI tadi oleh Jepang. Tunggu paling berapa bulan, berapa minggu atau berapa bulan ya untuk merdeka. Bukan. Di sini kemarin Jepang udah menyerah tanpa syarat. Nah, ini miskomunikasi. Oh iya, di sini di Indonesia ya, miskomunikasi. Diserang oleh tadi, tetap Bung Karno bertahan. Karena ingin merdeka katanya. Betul. Ya tapi bangsa kita itu segera bilang. Nah, itu sampai di mana RI, jadi ada kesulitan untuk kemerdekaan Bung Karno karena bertahan gitu. Akhirnya terdengar oleh pasukan, bukan pasukan ya, ini grup yang pendiri PETA. Pembela tanah air. Waktu itu kedengar oleh Suroto Punto, Mupreni Mumin, Umar Baksan, Suarjono Suryaningrat, Utario gitu ya. Yang tadinya di Fakultas Kedokteran UI pas masuk Jepang diusir, nggak mau jadi Daidan Sokomicho yang tukang mukul menggal tadi. Diusir pindah ke UIN Ciputat 1944. Itulah pendiri pertama kali yang menggali jadi PETA, Pembela Tanah Air. Terdengar oleh grup ini diserang lagi Bung Karno sore harinya 15 Agustus. Sampai sore jam 4 sampai jam 5, tapi ketemu dengan grup tadi Wikarna Sukarni tadi. Sampai akhirnya diumumkan tetap Bung Karno bertahan dan tetap induk ke Jepang. Kalau begitu lebih baik kita diculik. Nah, itu culik itu pengamanan. Diamani. Iya, diamankan, tapi kalimatnya dalam RRI harus diculik untuk keluar dari Jakarta. Nah, itu yang menculik itu. Iya, grup itu. Grup itu juga ya. Iya, malah yang membawa mobil Bung Karno subuh-subuh tanggal 16 Agustus Muhammad Hatta, Bung Karno, Fatmawati dan Guntur baru 9 bulan, itu Yusuf Punto, adanya Suroto Punto. Pakai sedan wagon hijau gitu ya. Maksudnya mengamankan untuk keluar Jakarta. Karena Jakarta, Bekasi masih dikuasai Jepang. Kurang kondusif. Iya. Tapi di Karawang 15 Agustus 45 Jepang udah hancur. Udah bersih. Diborbardir segala macam. Udah bersih dari penjajahan Jepang. Iya, Jepang yang terkuat waktu markasnya di Rengas Dengklok, di Gedong Jangkung. Ya, kalau sekarang adanya di mana? Di situ Mas? Iya, masih di Rengas Dengklok artinya itu. Makanya Bung Karno begitu sampai perbatasan
Karawang Bekasi Jembatan Bojong Tanjung Pura lebih baik dibawa ke Rengas Dengklok itu karena udah hancur. Karena di Karawang cuma cabang kantor Jepang tuh. Sekarang depan alun-alun Pegadaian itu cabangnya. Terus sekarang toko Holland Bakery itu cabang markas Jepang. Jadi lebih baik ke markas Jepang yang udah hancur, udah berbarir, lebih baik diamankan ke sana. Jadi intinya waktu pasukan diamankan itu di Rengas Dengklok. Karena di Jakarta posisinya lagi masih Jepang, Bekasi. Jadi di Karawang itu keluar bersih. Ya. Nah itu makanya kalimatnya lebih baik diumumkan, lebih baik diculik keluar Jakarta. Padahal untuk pengamanan. Kalau nggak diamankan waktu itu 16 Agustus akan datang puluhan ribu orang ke rumahnya Bung Karno. Sebab apa? Sebab dia tetap bertahan bagaimana Jepang. Padahal Jepang udah menyerah. Nah ini miskomunikasinya. Ya kita kesimpulan akhir gitu ya. Nah itulah Bung Karno sampai ke Rengas Dengklok. Tadinya mampir di kantor kecamatan atau kantor Berdana. Kata Sin Suyono, mau apa ke sini? Oh ini lagi pencuri, jangan di sini, lebih baik markas peta. Nah markas peta itu yang sekarang jadi Tugu Bulatan Tekad itu. Nah di saat Bung Karno mampir jam setengah 9 sampai jam 9, ternyata komandan peta di Rengas Dengklok namanya apa itu Subeno belum datang, tapi anaknya Bung Karno Guntur yang 9 bulan nangis ngamuk ingin menyusui. Ya karena diculik dari subuh Pak. Iya benar. Nah, itu. Jadi diculik itu sekeluarga apa bagaimana? Iya sekeluarga Bung Karno, Bung Hatta termasuk Fatmawati dengan anaknya Guntur baru 9 bulan. Iya, jadi semua ngamuk ingin menyusui. Akhirnya Bung Karno jalan kaki ke pantai pinggir-pinggir Citarum sampai kurang 150 meter ada rumah seorang Chinese namanya Bah Kisong kata orang Dengklok. Tapi nama itu aslinya Jio Kisong. Orang Chinese gitu. Iya Chinese. Iya, balik lagi tolong usir kepada tentara peta, aku lebih baik istirahat sana maksudnya menyusui istriku gitu. Jam 9 sampai rumah Jio Kisong diusir setengah 10, jam 10 masuk. Bung Karno kasih kamar sebelah kiri. Bung Hatta kamar sebelah kanan. Tidurlah menyusui. Udah nggak panjang lebar lagi. Tapi apa yang terjadi? Jam setengah 2, grup Suparni Wicana menyusul yang kemarin. Iya ke Karawang. Di mana Bung Karno? Waktu Tanjung Pura itu, Rengas Dengklok, kok nggak ada di sini? Sama Rengas Dengklok masuk kantor sama. Di mana Bung Karno? Kok nggak ada di sini? Curiga akhirnya. Di sana markas Peta. Pas markas Peta lagi, nggak ada kemana sampai ada perang. Tapi akhirnya dibuka, Bung Karno sedang istirahat di rumah pengasingan. Itu namanya Jio Kisong di sana pinggir Citarum kan gitu. Jam 2 langsung digedor ya orang lagi tidur bulan puasanya kan. Tapi begini-gini langsung Bung Karno suruh duduk. Makanya sampai sekarang di rumah Jio Kisong tuh bangku bulat, mejanya kecil 1 dan bangkunya 2 masih ada sampai sekarang. Sekarang juga masih ada ya rumah Jio tersebut Kisong. ada ya? Iya. Cuman dari pinggir Citarum dipindahkan ke daratan sebelah sini tahun 58. Biar aman. Nah terus markas peta yang tadi nasional pinggir Citarum dibuat sekarang Tugu Kebulatan Tekad 57. Nah itulah ya kita perpanjang singkat aja. Akhirnya Bung Karno disitulah ditekan, malah Bung Karno oleh Singgih yang dari grup tadi di sana siap nggak untuk pelaksanaan besok? Sudah begini dia tidak bisa lagi aja Bung Karno. Kenapa tidak bisa? Ya kan aku diperintah Jepang masih menguasai maksudnya. Tapi di sini di Karawang Jepang udah hancur oleh tentara peta. Akhirnya dipanggillah Pak Lurah Dinun Rengas Dengklok, Pak Masrin tokoh masyarakat, Pak Suaryan tentara peta berdialog dengan Bung Karno seperempat jam. Kaget Bung Karno berpikirlah di Rengas Dengklok. Akhirnya dibentak lagi Singgih. Siap nggak besok proklamasi? Kalau nggak siap akan diculik selama-lamanya. Akhirnya Bung Karno menjawab dengan kata isyarat. Kata isyarat begini, bukan dengan kalimat ucapan. Jadi beginilah mengangguk itu isyaratnya. Kalau nggak ya mungkin geleng kepala kan gitu ya. Terus apalagi? Sudah mengangguk-ngangguk. Kalau gitu apa? Pertama kali dikasih ini dulu. Kertas untuk menulis teks proklamasi itu di Rengas Dengklok yang ditulis tangan yang pernah dirumus di Jakarta. Betul. Tadi nulisnya di Rengas Dengklok di rumah Jio Kisong. Tangan itu. Tapi proklamasi kami bangsa Indonesia bawahnya Jakarta 17/8/05 masih tahun Jepang. Wakil-wakil bangsa Indonesia. Tapi setelah diketik Sayuti Melik malam 17 di markas Jepang, diketik di atas bangku di dalamnya, dirubah bawahnya. Jakarta, maksudnya Jakarta hari 17 bulan 8 tahun 45 atas nama bangsa Indonesia Soekarno Hatta. Jadi itu ada dua tanggal ada di sini arsipnya. Nah akhirnya setelah itu apa lambang negara? Yaitu muncul burung itu di sana.
Iya, itu Garuda, Pancasila, lambang negara kita. Jadi di Kerawang ini semuanya Iya, itulah merumuskan merumuskan itu di ya? Kerawang. Bukan di Jakarta, hanya waktu itu merumusan teknologi di rumus sana, tapi kenyataan menulis pakai tangan juga di Rengas Dengklok. Nah kalau begitu berarti sebelum tanggal 17 udah ditulis Ya, ya Pak? udah, iya, itu tanggal 16 nulisnya. Oh ya. Terus apa lagi? Yang ketiga, apa bendera negara kita? Kata Bung Karno, Belanda 3 warna. Merah, putih, biru kan? Ya. Jepang 1 warna. Jadi kita Indonesia dui warna bilangnya begitu. Merah dan putih. Merah dan putih kalimatnya dui warna tadi. Betul. Ya di Rengas Dengklok kantor saya masih berkibarnya bendera Jepang loh. Iya masih. Ya tapi walaupun sudah dihancurkan oleh tentara peta. Nah itu setelah udah. Tapi yang 3 orang tadi, Pak Suharyana, Pak Ginun Lurah Rengas Dengklok, Pak Masin tokoh masyarakat, begitu mendengar dui warna merah putih dari pinggir Tarum tadi lari ke pasar Dengklok kurang lebih setengah kilo. Setengah kilo, lari dah. Iya lari. Mau apa lari? Beli kertas wajib. Oh iya. Warna merah dan putih. Itulah bendera pertama kali dibuat di Indonesia dari kertas wajib. Merah dan putih. Makanya sampai saat ini anak SD dimanapun kalau Agustusan benderanya kertas wajib. Oh iya. Luar biasa guys ceritanya dengan terang dan lugas. Iya. Nah, Setelah membit kertas wajib, Suyono nanya, itu apa? Ini negara kita yang akan datang, gitu kan sekarang. Itu tiangnya bambu. Oke, kata Suyono, aku akan bikin bendera yang besar. iya. Tapi setelah ini jadi 3, lari ke rumah Gio Kisong lagi yang setengah kilo tadi. Betul. Sampai di sana langsung bilang merdeka. Itulah kalimat detik-detik proklamasi. Nah setelah bilang merdeka, kata Singgih yang menekankan sekarang bendera udah siap, lambang siap, termasuk lambang negara atau teks proklamasi dan bendera sudah siap. Ayo kita serang Jepang. Kata Bung Karno, mohon maaf, ini kan baru jam 2. Tuh lihat istriku sedang menyusui. Jadi pengen buru-buru itu Iya, ya. lebih baik nanti aja habis maghrib. Tolong beri waktu istirahat, ini bulan puasa. Berdamailah semua di sana. Akhirnya ya Bung Karno dipersilahkan untuk tidur lagi. Istirahat lagi. Lebih baik nanti habis buka. Karena bulan puasa ya, 16 Iya, Agustus 45, hari Kamis. Apa yang terjadi tanggal 16 Agustus jam 4 sore di kantor kecamatan tadi, kantor Udana, bendera Jepang yang sedang berkibar diturunkan oleh Suyono Hadi Pranoto. Diganti. Digantilah merah putih. Jadi 16 Agustus jam 4 bendera merah putih sudah berkibar di Rengas Dengklok. Udah merdeka dulu. Iya, ibaratnya di makanya sini. Karawang dijuluki Pangkal Perjuangan tuh di situ. Wah, ini ceritanya luar Iya, biasa. makanya Karawang disitulah menggoyangkan bangsa. Disitulah Karawang menggoyangkan dunia. Betul. Bukan goyang Karawang mendunia. Tapi emang cocok kan Iya, goyang itulah dunia ada goyang Karawang. Iya, iya. Kemarin ini Karawang, sampai guys, ada ya. istilah goyang Karawang mendunia di di apa namanya di KCP gitu ya, gitu ya. Nah itu sebenarnya Karawang tuh menggoyangkan. Tidak dunia aja tapi Karawang goyang Karawang. Nah itu, ya sudah sore hari berangkatlah semua habis buka ke markas Jepang yang diterima oleh Laksamana Maeda. Kata Maeda, mau apa kesini Bung Karno? Karena kan dulu itu ya. Aku besok memproklamasikan bangsu. Tidak bisa, kata Maeda. Kenapa? Itu udah jam setengah 10 di sana ya, karena berangkat jam 7 dari sini. Ya tunggu tentara sekutu masuk ke Indonesia kan. Dia tuh menyerah karena sekutu membom atom Nagasaki Hiroshima. Jadi tunggu kapan? Jadi datangnya nanti 24 Agustus. Sekutu tuh ke Indonesia. Waduh, kata Bung Karno, malam 17 sekarang berapa hari lagi? Tetapi akhirnya apa? Udah kita jangan diatur Jepang, jangan diatur sekutu, kata Bung Karno. Nah itu sedang ribut-ribut, Sayuti Melik ngambillah teks tadi, minjem mesin ketik. Diketik di atas bangku didampingi Bemdia. Yang dirubah kalimatnya tadi. Nah terus apa? Setelah selesai, Pak tolong tanda tangani ini, udah setengah 11. Untuk bangsa kita mereka, udah kita jangan diatur Jepang. Kata Laksamana, tidak bisa gitu lagi aja tetap ya. Tapi nggak ada meja nanda tangan. Pas di pojok sekali ruang itu ada piano. Jadi Bung Karno nanda tangan nih teks proklamasi negara kita merdeka di atas piano. Bung Hatta, Bung Karno, sekarang termasuk Sayuti Melik sedang ngetik di Damin di patungan udah bagus. Di Museum Kebangkitan Nasional, di Monas. Bung Karno nanda tangan di atas piano maupun Bung Hatta. Bagus sekali. Makanya kesini udah merdeka, Oma Irama bikin lagunya piano. Luar biasa kayak cerita dari album pertama sampai sekarang ya. Terus ada Terus udah setengah 12. Udah kita jangan coba, kita pulang aja.
besok kita laksanakan proklamasi di lapangan Ikada. Ikada. Ya, tahun 45 waktu itu ya, malam 17. Tetap kata mereka tidak bisa. Gitu aja. Keras. Udah ya, kita yang udah pulang aja. Pulang, ditinggalkan kantor Jepang. Sampai di rumah jam 12 lewat, ada yang diperintahkan untuk beli kain warna merah, kain warna putih itu. Jam 1 datang dijahit tanganlah oleh Ibu Fatmawati. Itulah bendera pusaka. Yang dijahit dengan Tangannya. Jam 2 selesai, sahur semua. Malam Jumat. Dan besok harus berangkat ke lapangan Ikada lebih dari 50 orang. Maksud persiapan untuk pembuatan tiang bendera segala macam. Iya. Untuk persiapan kemerdekaan. Nah, jadi malam itu, sudah malam itu, Radio Republik Indonesia mengumumkan besok negara kita merdeka dilaksanakan di lapangan Ikada jam 8 sampai jam 10 malam Jumat itu. malam Jumat. Ya, terus apa? Ya tidurnya nyak habis sahur. Jam 7 pada berangkat ke lapangan Ikada. Iya. Tapi apa yang terjadi? Di lapangan Ikada dikuasai oleh tentara Jepang bersenjata penuh. Berarti Jepang waktu itu udah tahu dong Bang? Iya, iya kan mendengar waktu di kantornya iya, juga. di kantor laporan juga. Kedua RRI pan ngumumkannya. Oh iya, jadi udah semua melebar ya. Iya. Udah. Jam 8 sampai jam 10 di lapangan Ikada. Jadi orang tuh jam 7 juga udah pada datang. Iya. Tapi dikuasai oleh tentara Jepang. Tentara Jepang. Jam 8 makin padat puluhan ribu orang, Jepang makin banyak tentaranya. Jam 9 nambah lagi tentara Jepang, akhirnya ada yang melapor ke Bung Karno jam 9. Kurang lebih setengah jam, bahwa di lapangan Ikada beginilah keadaannya. Hah? Aku mau berangkat kan Bung Karno. Udah kalau begitu aku dekrit aja. Apa dekritnya? Iya. Udah jam 10 pagi, proklamasi di rumahku saja. Oh, jadi nggak jadi Makanya di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56. Itulah proklamasi, cuman dihadiri 300 orang. nggak jadi di lapangan. Di lapangan Ikada yang itu. puluhan ribu orang yang masih di sana. masih di sana, ya. Nah itu bangsa kita memproklamasikannya di Jalan Pegangsaan Timur hanya dihadiri 300 orang. Berjalan. Nah, setelah pengibaran bendera dibacakanlah teks proklamasi. Setelah dibacakan teks proklamasi jam 10 atau setengah 11, yaitulah atas nama bangsa Indonesia Soekarno-Hatta, negara kita merdeka. Tapi baru atas nama bangsa. Baru atas nama, iya. Nah, malamnya merumuskan, kalau begitu besok kita membuat kabinet. Iya, Ya, tapi kan belum negara mesti kerajaan-kerajaan. Kerajaan masih. Tapi ngambil dari pulau-pulau yang besar kabinet ini. Dari Sumatera, Aceh harus membawa, malah di sana ditunjuknya Tengku Muhammad Hasan. 15 orang. Besok tanggal 18 Agustus. Iya, datang kemarin. Dari Kalimantan Hamidan bawa 10 orang. Dari Sulawesi Samratulangi 15 orang. Dari Bali Ketut Puja itu bawa 10 orang. Dari 50 orang 4 pulau-pulau besar ditambah dari Pulau Jawa 10 orang. Jadi teh 50 tadi 15 10 kan. 60 itulah pembuatan kabinet. Jam 4 sore tanggal 12 Agustus Presiden pertama Republik Indonesia Insinyur Soekarno, Wakil Presiden Muhammad Hatta, Perdana Menterinya Sultan Syahrir. Nah, setelah membuat kabinet tanggal 12 merumus besok tanggal 19 Agustus pembuatan BKR. Iya. Badan Keamanan Rakyat. Ya mohon maaf, BKR kesininya 5 Oktober dirubah lagi jadi TKR, Tentara Keamanan Rakyat. TKR kesini diganti lagi TRI, Tentara Republik Indonesia. TRI kesini diganti lagi TNI, jadi Tentara Nasional Indonesia. Jadi TNI ya Itu sampai sekarang cikal bakalnya. Cikal bakalnya itu BKR. runtutannya banyak sampai Iya, sampai iya. jadi TNI yang sekarang kita Iya. ini ya. Sungguh luar biasa. Nah itu BKR yang pertama ditunjuk kita di lingkungan Jawa Barat dulu ya. Panglimanya adalah beri pangkatnya kolonel. Siapa? Abdul Haris Nasution. Oh, Aha Nasution itu. Iya. Komandan Resimen Jakarta dari Peta itu Mupreni Mukmin. Nah inilah Komandan Kompi Karong Bekasi yang ditunjuk Kapten Lukas Kustario. Pak Lukas ini adalah satu mertua dengan Letnan Jenderal Kalisud yang ketua DPR MPR itu. Iya. Ini istrinya, adiknya dia, istrinya dia. Ya, jadi para sobat, ini juga ada fotonya yaitu Inilah Kapten Lukas Kustario. Ada semuanya. Iya. Ini Bapak Sukarman ini memang sungguh luar biasa. Ini adalah Peneliti budaya dan peneliti sejarah. budaya yang ada di Kerawang dan masih ada dan tetap Iya. sehat. Jadi dia bisa menerangkan dengan detail dari awal sampai akhir tentang perjuangan Indonesia khususnya yang ada di Kota Kerawang. Nah, terus gimana ya? Ya, Itu tanggal 19 pembuatan BKR kan. ya.
termasuk segala macam. Tapi negara kita kan udah merdeka. 24 Agustus tentara sekutu masuk ke Indonesia. Apa yang terjadi? Dikuasai oleh Belanda. Itu agresi pertama lagi. Masih ada peperangan itu? Ya itulah yang membandai bangsa Indonesia di Surabaya tentara Nika Amerika. Yang membandai bangsa kita di Jawa Barat sampai Bandung Lautan Api tentara Inggris gitu. Jadi sekutu Iya, sekutu dikuasai oleh Belanda. Ya mohon maaf, saya 5 bulan yang lalu menjelaskan detik-detik peristiwa Bandung Lautan Api. Betul. Di Jalan Dipati Ukur di Unpad di sana. Di Unpad, Tapi saya menjelaskan mendetil 2 jam. Ada pahlawan Toha, pahlawan Iskandar, tapi pemuda Bandung yang luar biasa gagahnya, yang hebat sampai anu-anu, tapi korban dalam peristiwa itu sampai diberi gelar Maung Bandung. Oh, Maung Bandung itu gelar Pemuda, ya? iya, pemuda yang luar biasa. Tapi ditanya oleh saya kepada dosen maupun mahasiswa, siapakah pemuda itu yang diberi gelar Maung Bandung? Jawabnya Persib. Jawabnya Persib. Iya. Itu mah Maung Bandung sekarang. Iya. Kalau asli Maung Bandung itu siapa? Ada makamnya di Cikutra Bandung di Taman Pahlawan. Ada yang menculik Bung Karno dari bawa mobil sedan wagon tadi sampai Mas Dengklok, itu Yusuf Kunto, adiknya Suroto Kunto. Nah itu adiknya lagi, Haryanto Kunto, makamnya ada sekarang di Taman Pahlawan Cikutra loh. Tapi sampai sekarang, setelah BKR rubah jadi TKR, Komandan Semen Jakarta pindah lokasinya ke Cikampek. Oh, sempat ke Cikampek. Iya, juga. di Cikampek diganti komandannya siapa? Letnan Kolonel Suroto Kunto. Mupramin diangkat ke sana gitu ya. Iya. Nah, mohon maaf, negara kita dari 45 sampai 49 masih 2 pemerintahan negara. Oh, dari 45 sampai 49. Nah, negara kita tuh baru namanya RIS. Republik Indonesia Serikat, sampai pindah ke Jogja waktu itu. Justru di sini dikuasai Rokomba Company. Makanya di sini juga sebagai markas gabungan pejuang mempertahankan kemerdekaan. Termasuk Kiai Nur Ali juga markasnya di sini dulu, makanya jadi Macan Karawang Bekasi ya, Kiai Nur Ali itu ya. Singa Karawang Bekasi, itulah karena markasnya di Karawang, itu di Rawagede. Dulu pakai kereta api Karawang Dengklok, ada komunikasinya. Nah tadi kesimpulan juga, setelah dikuasai Belanda segala macam, ini Suroto Kunto, Letnan Kolonel tadi yang merumus peta, dipanggil ke pusat untuk perdamaian dunia. Dari Cikampek dibawalah 5 orang oleh Suroto Kunto, maksudnya ajudannya 2 Abdul Sofyan, Mursid, kapten semua, dan Nugroho Kopral dan supir 4. 5-nya Letnan Suroto Kunto bawa jeep Willys mewah ke Jakarta tanggal 25 November 46. Iya, pulang dari sana jam 9 baru sampai ke Karawang. Tapi Kapten Mursid, Pak tolong aku ada kepentingan di Karawang mau turun, ajudan. Loh nanti pulang Cikampek, ya biar itu urusan saya. Jadi turun jam 9 Kapten Mursid di Karawang, tapi Suroto Kunto dengan 4 orang tadi berangkatlah ke Cikampek ke markas. Tapi apa yang terjadi? Pak Mursid dari jam 9 sampai jam 10 ada acara, jam 10 pulang ke Cikampek, jam 11 komandannya belum pulang. Pak Letnan Kolonel Suroto Kunto tadi. Menunggu apa bagaimana? Ya nanya ke sana. Belum pulang. Masa iya aku jam dari sana 9 aja udah pulang? Apa tadi jam 9? Iya. Sampai nggak percaya gitu ya. Awas, aku tunggu sampai jam 12. Jam 12 nggak datang juga. Akhirnya Pak Mursi bawa mobil sendiri cari ke Karawang dari Cikampek. Diketemukan di Rawagabus, Barung Bambu, sebelah timur Johar, pinggir jalan kereta, itu diketemukan mobilnya Suroto Kunto hancur penuh darah. Jadi 4 itu jasad itu nggak ada, cuma penuh darahnya aja. Mobilnya juga ada? Ada, mobilnya hancur, darahnya penuh, tapi jasadnya nggak ada. Ya waktu masih gelap lah di situ, belum ramai seperti sekarang. Tapi tanya-tanya ada pernah yang lihat katanya, itu dibuntuti oleh Laskar Belanda. Karena untuk perdamaian dunia tadi kan, dihancurkan. Tapi tahu dibawa kemana, ke Gorowongka sebelah selatan, umpamanya ke Citarum dibuang. Apakah dibawa kemana nggak tahu. Nah itu mah sampai saat ini belum tidak diketemukan jasad Suroto Kunto, Abdul Sofyan dan 4 orang tadi. Itu oleh AH1 ajudannya Kapten Mursid yang ikut. Tapi melapor ke Bandung, artinya waktu panglimanya Letnan Kolonel Pak ini mencari sampai 6 bulan jasad tersebut. Untuk itu ternyata tidak ditemukan oleh Abdul Haris Nasution juga. Ya makanya ya mohon maaf sampai saat inilah
tidak diketemukan jasadnya Suroto Kunto. Saya nulis bukunya 3.000 buku. Saya di sini bangga sekali guys bisa ketemu dengan Bapak Sukarman, yaitu sebagai penulis sejarah yang ada di Kota Karawang. Orang sungguh luar biasa. Dan terus akhirnya ya mohon maaf ya, akhirnya ini Pak Lukas kan bawahannya Komandan Kompi Karawang Bekasi di bawah Komandan Simen mendengar Suroto Kunto oleh Belanda, walaupun secara ya si udonnya baru terdengar oleh Belanda, ini membabi buta ke Belanda. Jadi tuh senjata Belanda dipalingin, tapi kalau ditembak nggak kena ini teh. Masya Allah. Si Pak Kapten ini. Pak Lukas ini malah pernah maling mobil Belanda di asrama Belanda yang di alun-alun itu, di asrama polisi sekarang. Dibawa kabur langsung siapa lihat orang Belanda, Uber 2 mobil. 6 orang satu mobilnya. Sampai di Cikampek, dia udah ketakutan, udah dekat, loncat ke rumah yang kosong, rumahnya buka, akhirnya rumah kosong, diserang oleh 12 Belanda, ditingkar, ditodong, hilang nggak ketemu. Nah inilah Pak Lukas hebatnya. Iya. Orang ini. Itulah. Tapi suatu ketika, awal 47, ini baru 46 kan tadi ya. 47 mendengar bahwa ada Belanda di Cikampek, di markas itu ada 8 orang. Manggil anak buah Letnan Sanif, Nugroho, ikut aku. Kemana Pak? Di Cikampek ada Belanda 8. Oke, berangkat naik mobil. Sampai di sana, pas depan markas Belanda, nanya ke pedagang lingkungan sana, ada berapa orang di dalam Belanda? Ada 8. Tinggi besar, baju loreng, senjata panjang. Udah, Letnan Sanif, Nugroho, kamu di depan. Jangan lebih dari 15 meter. Mau apa Pak? Nanti kalau ada Belanda keluar, tembak. Ini Bapak mau kemana? Ya aku mau masuk ke dalam. Loh, Belanda 8 Bapak sendiri. Kenapa tidak sama-sama maksudnya? Udah kamu depan aja, nanti kalau Belanda keluar tembak kan gitu. Tapi Pak Lukas di jalan belakang masuknya. Pas pintu belakang masuk, pegang pintu, ada Belanda yang mau keluar, pegang pintu kebetulan kata dia. Apa? Disalin tarik, salin dorong. Kalau Belanda besar tinggi, kalau ini kecil pendek kan Pak Lukas. Ditarik Belanda kalah kan? Tapi hebatnya dia berpikir mungkin. Jadi malah ikut mendorong tangan kiri waktu ditarik Belanda. Dikeraskan gitu sampai membeledak di pintu. Tapi tangan kanan udah pegang pistol. Tapi begitu Belanda begini kan nggak sadar siapa di luar. Nggak sadar sedikit langsung ditempel senjata di perut, ditembak, matilah tuh Belanda 1 di pintu. Oleh dia bilang, waduh aku takut ketakuan kawan yang 7 katanya kan ada 8 nih. Mau diangkat nggak kuat, diseret aja bawa keluar. Seangka 5 meter di luar ditelanjangin oleh aku. Maksudnya apa Pak? Menanggap paksa dalam kan yang Belanda ditelanjangin baju loreng. Mau apa? Bajunya dipakai oleh aku nyamar. Oh, menyamar jadi Belanda. Ya orang kecil pakai baju besar gimana? Dombrongannya sampai 3 kali dilipat tangannya, petnya dipakai sampai hidung katanya gitu kata dia. Aku masuk ke dalam ruangan, mengintip di pintu lubang kunci tadi. Ternyata Belanda berjajar 7 orang itu. Aku sudah tahu posisi mereka kan. Dibuka pintu, petnya sampai hidung, dia jalannya mundur. 2 langkah karena jangka 5 meter, 2 langkah dibentak oleh Belanda di dalam. Ini Belanda kecil dari mana katanya gitu membentaknya. Ya karena nggak tahu siapa. Karena nggak tahu siapa. Belanda kecil dari mana ini? Pas dua kali dibentak, langsung balik kanan, petnya dibuka, ya melihat mukanya dia kan. Tapi pistol di bawah ini sudah disiapkan, ditembakin, matilah semua Belanda. Nah ini beliau. Strateginya luar biasa. Tapi kalau antara tukang maling, senjata Belanda yang 7 yang panjang itu dipanggul lagi aja dipaling. Petnya dipakai, pakai hidung. Tapi keluarnya jalan depan. Iya, ditembak. Iya, Pak Sanif dengan Nugroho udah amanat kalau Belanda keluar tembak. Nggak tahu komandannya udah pakai baju Belanda kan. Cek Pak Sanif teh, ya Belanda kecil, gimana? Ayo kita tembak. Jangka 13 meter ditembak berdua tapi nggak kena. Inilah beliau. Di Belanda jauh, tembak lagi 2 kali. Udah 10 meter di depan, tembak lagi 2 kali, nggak kena lagi. Waduh, menggowok. Wah, hebat ya Belanda letik, kira gitu. Kedengar oleh Pak Lukas. Udah 8 meter teh ya. Waduh, aku yang suruh nembak, aku yang ditembak katanya. Jadi apa? Petnya dibuka. Pas mau 3 kali ditembak, jadi waduh komandan. Ya mohon maaf. Itu tahun 90 saya di Cipanas Cianjur, dia nikah dengan orang Cipanas. Dia penelitian tahun 90 sampai 92. Saya 92 langsung datang ke Pak Sanif. Di Dawan Cikampek rumahnya udah Letnan Jenderal pensiunnya. Ini Brigadir Jenderal loh pensiunnya. Tapi kalau ini Pak Lukas sendiri tinggal di mana kalau waktunya? Dari 90 sampai 90 itu ya di sana di Cipanas Cianjur. Ya. Di Jakarta istri yang lain tinggalkan lah gitu istilahnya. Tapi saya mau terus saya Pak Sanif, benar nggak? Benar. Aku sendiri yang nembak berpaling nggak kena. Inilah punya
ilmu halimunan katanya. Iya. Jadi ditembak nggak kena, suka hilang, nggak kelihatan. Tapi kalau Lukas Sutaryo aslinya Magetan. Magetan ya, kelahiran Jauh. orang Magetan ya. Ya mohon maaf, ini tahun 92 malah Pak Lukas diundang waktu belum bikin monumen. Ini juga masih patulik sakbata aja tihangnya apa-apaan gitu pada patah. Ini nggak ada yang meraktikan, nggak ada Pak pemerintah. Makanya saya ngangkat sejarah ini. Iya, iya. Terus gimana? Waduh kalau bisa ini makam ada berapa? 181. Penuhin aja 431 kata dia. Ini kan belum ada apa-apa ya. Udah bikin makam ke sini, Pak. Di mana tulangnya, di mana itunya nggak ada. Loh, jangan mikirin itu. Udah bikin aja. Nanti namanya siapa? Dia bilang gampang, kata nama apa? Pahlawan tadi kenal. Wah bohong itu mah Pak, terlalu bohong. Habis tulangnya nggak ada, namanya nggak ada kan. Gitu. Makanya udah aja. Yang ada aja Iya, yang asli. ada potretnya Pak Lukas waktu itu ke sini. Terus apa? Ya terus saya mengangkat sejarah sampai bolak-balik ke sana, sampai saya kedua kali menulis piagam beliau. Ya mohon maaf. Ya karena orang sana tanya anu ya nggak tahu karena Pak Lukas bukan di sana. Pahlawannya kan Karawang Bekasi. Iya. Saya kebetulan nanya ke ibu istrinya, Pak, ke Ibu Eis Nurjana. Bu, mohon maaf, ada nggak piagam Bapak sebagai pahlawan? Sebenarnya saya pernah melihat Pak ada, tapi disumputin katanya, Iya, digini-gini, iya. diumpetin. Nggak boleh dilihat orang lain Nggak mau katanya. kalah. Iya. Tapi akhirnya kebetulan saya waktu 92 ke sana, Pak Karman sebelum bicara dengan aku mau kencing dulu ya, tunggu. Oke Pak. Nah istrinya menjadi tahu, dia mah kalau kencing 1 jam lebih Pak, gitu. Akan aku cari itu katanya gitu. Ketemu di saruin tas, digini-ginikan, saya gini-ginikan Pak. Lurusin. Iya, dibaca Kapten Lukas Sutaryo, pahlawan nasional, komandan Kompi Karawang Bekasi maksudnya, nomor sekian, tanggal sekian ditandatangani Panglima BKR Jawa Barat Kolonel Abdul Haris Nasution. Berarti ini kan piagam penghargaan. Penghargaan memang sudah ada. Iya. Kedua, tahun 1947, 1948, Mayor Lukas Sutaryo, Komandan Batalion Tajimalela Bekasi, pahlawan nasional. Iya. Nomor sekian tanggalnya ditandatangani oleh Panglima BKR garis miring TKR Jawa Barat Kolonel Hawilara. Alhamdulillah, saya catat dalam buku, belum bisa ada foto. Iya, pakai iya. HP masih dadul. Catat aja catat dah. di buku. Ternyata udah catat buru-buru Bu. Tapi mohon maaf Bu, kalau bisa ini pansusnya difigurain, Iya. dikacain Bingkai. untuk anak cucu kita dan untuk generasi penerus bangsa. Ya mudah-mudahan Pak, ini tapi nggak boleh kalau ketemu Pak Lukas mah. Tapi dimasukin lagi, ya Pak Lukas nggak tahu Pak. Iya, iya. Tapi 1 minggu kemudian ibunya tuh nelfon saya. Alhamdulillah Pak, udah bagus di figuraan, udah pakai bingkai, pakai kaca segala macam. Alhamdulillah. Gitu. Tapi seminggu kemudian lagi, apa? Menjerit nangis. Yang dibingkai segala macam, katakan ditaruh di tempat tertentu yang Pak Lukas nggak tahu. Kebetulan ketemu Pak Lukas. Jadi sampai begini, ini apa-apaan? Ini suruh perintah siapa? Kan gitu. Aku dulu jangan dilihat orang lain. Itulah siapa? Pak Sukarman, orang Rawagede yang penelitian untuk sejarah Bapak, peristiwa Rawagede. Justru gara-gara aku ke Rawagede, mampir sampai korban 431. Makanya buat apa artinya ini pahlawan nasional? Dipecah-pecahin, disobek-sobek, dibuang ke tempat sampah. Itulah menjeritnya Ibu Eis itu. Tapi mohon maaf, itu tahun 92. 92. Ya, ini kan 96. Oh ya, 96. Ini 12 Juli 96 diresmikan monumen, tapi Pak Lukas nggak diberitahu, nggak dihadirkan. Nah ini posisi ini Pak? Ini maksudnya dia itu seorang brigadir jenderal pensiun di sana. Oh pensiun. Makanya saya waktu penelitian udah ada pensiun ya, brigadir jenderal. Tapi maklumlah kurang dihargai oleh pemerintah itu, dia itu sebagai ngejegger kalau ada apa-apa di puncak segala macam, dialah palingnya itu di sana gitu ya. Dia paling ditakuti, mungkin sering di itu gitu. Nah ini tanggal 4 bulan 11 96 saya undang ke sini sengaja dipertemukan Pasa ini yang orang ditembak 2 kali masih hidup. Seperjuangan dulu. Ya iya, ini 2 kali ditembak masih hidup. Tuh di sana di potretnya di relief belakang ini. Iya, ya. iya. Nah ini saya. Iya, iya masih muda. Nah itulah tahun 96 masih anggota DPR periode kedua saya waktu itu. Ya mohon maaf, itu masih pakai lambang Karawang. Ya, masih udah gondrong. luar biasa. Masih gondrong. Tapi apa yang terjadi? Ya. Pulang dari sini, ini kan bulan 11. Ya. Bulan 12 akhir, ini di Cipanas Cianjur tabrakan pecah matanya hancur. 8 Januari 97 meninggal dunia. Oh, jadi Jam 9 8 Januari saya ditelepon Ibu seorang
kolonel. Hmm. Ini betul Pak Sukarman? Iya. Bapak siapa? Aku Kolonel Anu. Oh, Bapak dari mana? Aku dari Direktorat Jenderal Angkatan Darat Pusat Jakarta, datang ke Cipanas karena Pak Lukas meninggal. Ini telepon Pak Sukarman dari istrinya, yang tahu persis untuk sejarahnya Pak Lukas segala macam, lengkapnya di Pak Sukarman. Makanya aku tuh, oh mohon maaf Pak, iya mohon maaf. Ini istrinya, diberikan ke istrinya, menjerit ibunya, mohon maaf Pak, kata Ibu Is, Bapak harus datang sekarang juga karena belum bisa dimakamkan kalau belum ketemu Bapak ini. Dari Kodam, dari Kodim, dari Direktorat Jenderal. Sebelumnya apa belum sudah wasiat kali ya? Iya. Iya. Kalau belum ketemu Pak Sukarman, saya nggak mau dikuburin dulu, nggak mau dimakamin dulu. Ya pokoknya di sana juga apa piagamnya baru dimakamkan kan kalau udah ada piagam penghargaan kan. Orang sana apa nggak tahu Pak Lukas juga pahlawan di mana seorang brigadir jenderal. Ya alhamdulillah saya jam 9 lewat seperempat dari sini naik Land Rover sendirian. Untung buku di Rawagede udah jadi dicetak. 96 ini. Iya, iya. Peristiwa Rawagede teh. Terus apalagi saya buku yang 92 tulis di dalam buku piagam Bapak dibawa juga oleh saya ke sana. Saya naik ke Truk Jambe, ke Pangkalan, ke Cariu, ke Ciranjang sampai Cipanas jam 2:30. Tapi Pak Lukas belum dimakamkan. Iya. Sampai di sana saya turun, ketahuan oleh ibunya menjadi inilah satu-satunya orang yang bisa menjelaskan sejarah bangsa. Akhirnya saya disidangkan dalam satu ruangan rumah tertentu, dihadiri oleh Ditjara Kodam Kodim Nuobro Letnan Kolonel gitu ya, menceritakan. Tapi untung buku udah jadi dibagikan buku. Tapi yang terakhir, apakah benar ini dari Ibu? Pak Karman ya pernah menulis piagam-piagam Bapak. Alhamdulillah Pak, inilah bukunya. Oh, udah jadi. Iya, buku tali tulisan tadi, bukunya masih asli. Iya, tahun 92, ini 97 berarti 5 tahun yang lalu dalam buku itu. Tapi mohon maaf, saya belum dibuka buku ini, saya bersumpah dulu. Apa? Saya sebagai umat Islam, demi Allah, saya nulis ini adalah karena melihat mata sendiri, bukan ngarang. Bukan. Iya, tapi penulisan mata sendiri, makanya saya bersumpah sebagai umat Islam. Oke, silahkan, mari. Dibuka, dibaca, ya itulah tadi. Akhirnya hampir jam 3:04 diketok meja. Ini Brigadir Jenderal ini dimakamkan di Taman Pahlawan Cianjur. Oh, di Cianjur dari Iya. makamnya Pak Taman Lukas, Pahlawan. Taman Pahlawan. Ya, Tapi Cianjur. buku saya diambil yang tulisan tadi untuk jadi bukti. Ini diberikan pangkat Anumerta Mayor Jenderal. Kita memberikan sesuatu kepada orang lain. Ya, itulah perjalanan. Alhamdulillah. Ya, jadi perjalanan cerita di Kerawang itu sungguh luar biasa, guys. Makanya pas kita ketemu dengan Pak Sukarman yang dengan ya alhamdulillah ini saya juga bisa silaturahmi dengan beliau, dia dalam keadaan sehat dan menceritakan dengan detail apa yang diceritakan sama dia. Mudah-mudahan dengan apa yang diceritakan itu membuat kita lebih tahu dan lebih senang kepada sejarah. Betul, ya Pak ya. betul. Apalagi di Kota Kerawang ini ternyata lebih dahulu Ya, pengibaran bendera 16 Agustus sudah berkibar. Pangkal perjuangan itu. Mungkin para saudara semuanya nih, para guest, Ya, para itu, menceritakan ini kan. saudara teman-teman semua nih bisa hadir kemari dan bisa menyaksikan di sini banyak makam-makam pahlawan yang ada di sini, khususnya yang mempertahankan Kota Kerawang. Ada di Kota Kerawang. Ini khususnya di alamatnya Rawagede, Balongsari, desanya, kecamatannya Rawamerta, Kabupaten Karawang. Nah, itu guys. Emang jauh dari keramaian, jauh dari dulu emang berarti perjuangan zaman dulu sungguh luar biasa Pak ya. Markas Gabungan Pejuang mempertahankan kemerdekaan. Iya. Nah, mungkin Pak Sukarman kita Lanjut sedikit ya. Silakan. Nah, lanjut sedikit begini. Buku saya beredar 94 di Kerawang kurang ada tanggapan. Ya. 95 saya sampai buku beredar buku saya itu di negara Belanda 2 bahasa. Oh, udah ke Belanda juga berarti ya, Pak? Bukan saya, ada Pak Kapten iya. Alif, Kapten Effendi yang dengan saya di Jakarta, aku akan bawa sana cetak 2 bahasa. Akhirnya di negara Belanda beredarlah tahun 95 sekian ribu buku. Tapi 1995 Panglima Jawa Barat asli orang Karawang. Pak Tayo Tarmadi, Mayor Jenderal itu. Pak Tayo 18 Agustus diundang ke Bogor dalam acara tertentu dengan Kapolda segala macam. Tapi sampai di Bogor jam 9 di sana, mulai acara jam 10. Tapi seorang Mayor Suwito orang Bogor 1 bulan pulang dari Belanda beli buku Rawagede yang beredar di sana. Oh, gitu. Jadi Pak Tayo diberitahu ini Pak di Karawang katanya peristiwa ada buku ini. Kaget Pak Tayo. Pas dibaca-baca di mana Rawagede, di mana. Akhirnya sampai jam 10 acara berjalan, dia permisi, aku ada kepentingan inilah untuk kebangsaan. Jadi dengan Kapolda berangkatlah ke Karawang. Nemuin Pak. Cari nama penulis dan alamat ini. Tapi langsung ke
Kodim dulu. Waktu itu Pak Ali Hasan, Letnan Kolonel. Jam setengah 12 sampai di Karawang. Pak Dandim, di mana ini peristiwa Rawa Gede? Nah, Ini pedulian namanya Pak Sukaran penulisnya. Di mana? Pak, saya juga Pak Dandim di sini baru setahun, belum tahu kata gitu. Tapi ada seorang kasih di Kodim itu namanya Pak Pairan, seorang kapten. Oh, aku kenal dengan penulis ini. Aku tahu ini. Di mana? Dia anggota DPRD sekarang. Pas itu panggil bila perlu ke sini katanya. Disamperin jam 12 lewat. Kebetulan saya baru pulang dari kantor DPRD. Iya, pulang. Waduh, nggak ada katanya Pak Soekarno baru pulang. Kemana? Di Rawa Gede. Di mana Rawa Gede? Ya saya tahu katanya Pak Pahiran. Jadi diantar mulai Tanjung Pura ke KW 8, masuk sini jam 1. Ya saya udah 1 jam istirahat udah pakai celana pendek, pakai kaos kutang, lagi betulin apa kebetulan di belakang. Datanglah mobil mewah. Itu Pak Tayo, Pak Kapolda dengan sopir pakai kaos oblong semua, bukan baju dinas, nyamarlah. Sampai nanya dari sana, di mana Pak Soekarno anggota DPRD? Oh di sana Pak, di sana gitu. Sampai di situ itu rumahnya kan sampai di sini. Pas rumah mampir. Assalamualaikum, saya di belakang ada kurang lebih 30 meter. Waalaikumsalam. Yang ke dia, saya Abi teh. Ada apa Pak? Tahu nggak Pak Soekarno anggota DPRD? Padahal saya sampai seperempat jam nggak bisa ngomong, tuh diam aja. Tahu nggak? Saya Pak. Gitu. Ayo Pak masuk. Udah boleh masuk. Duduk. Ini betul tulisan Anda? Ini betul. Iya Pak. Panjang lebar 1 jam. Di mana makam pahlawannya? Betul rumah dekat dari sini. Jalan kaki ke sini. Dia nangis di sini karena melihat makamnya tidak terurus begitu kan. Makanya saya mengangkat ini karena beginilah Pak. Iya. Aku ingin membangun ini kata Pak Tayo. Aku ingin mengangkat sejarahnya ini kan. Nah itulah. Pas 1 jam kemudian sudah beres ngobrol dengan sepanjang lebar. Datanglah Pak Dandim, alisan Kapolresnya Pak Montolulu, Pak Asdanya Bayi Sutejo dari Pemda, SPM banyak datang ke sini. Iya, saya menemui Pak Dandim dulu karena akrab dengan saya. Karena dulu komandan saya Pak Wico mantan Kasdim di Komisi B. Pak, baru rombongan siapa Bapak bawa SPM bawa semua? Loh, itu dekat Pak Karman. Siapa memang ini Pak? Sebab tadi waktu di rumah Bapak siapa? Nanti juga tahu gitu Pak Tayo teh. Nggak mungkin kalau bukan pejabat kan gitu ya. Karena Bapak siapa? Nanti aja lah, nanti juga tahu. Pas di sini, inilah siapa? Ini Mayor Jenderal, ini Kapol. Tuh kan tahu kata Pak Tayo. Nah panjang lebar, akhirnya Pak Dandim, Pak Kapolres, Pak Asda sanggup nggak ngumpulin orang. Waktu 18 Agustus 95. Tanggal 26, artinya 1 minggu kemudian. Di Hotel Bestin, itu hotel paling besar. Di Karawang ya. Iya. Tokoh masyarakat, pengusaha Karawang siapapun, aku ingin membangun ini untuk partisipasi. Betul. Ya namanya Dandim dengan Kapolres mau ada, ya siap komandan kan. Jam berapa? Jam 2 sampai jam 4 di Hotel Bestin. Hari Minggu tanggal 26 Agustus 95. Siap komandan. Ya udah, bubar. Tapi Pak Jenderal Tayo, Pak Karman tolong jam 12 kita udah ketemu di sana. Di Hotel Bestin. Tapi siapin potret lengkap data segala macam, siapin Pak Karman untuk sekilas menjelaskan di sana. Oh siapa? Tapi ternyata apa? Jam 12 kita datang ke sana, Hotel Bestin udah penuh. Artinya Pak Dandim Pak itu juga takut ini ya. Jadi jam 12 udah penuh padat. Terus gimana? Akhirnya saya suruh menjelaskan 1 jam. Dan 1 jam kemudian Pak Tayo, siapa yang akan bantu aku? Aku ingin membuat suatu bangunan yang bersejarah bagi bangsa dan negara di Rawa Gede. Sejarah bagus. Iya. Aku membutuhkan dana, bukan dari pemerintah, bahkan dari mana? Dari Anda-anda ini sebagai tokoh bangsa, tokoh masyarakat, pengusaha. Akhirnya angkat tangan yang pertama BR Rengas Dengklok, saya Pak bantu 15 juta. Cikampek 20 juta tuh BPR. Terus tokoh masyarakat yang 5 juta, 2 juta segala macam, pengusaha yang 10 juta, 15 juta. Iya, terakhir yaitu ya Galuh Mas kok Amen. Oh ya. Kira Galuh Mas juga ikut membantu di sini. Paling terbesar terakhir dia itu 100 juta. Dihitung dalam jangka sampai jam 3, total jumlahnya udah 496 juta. Udah cukup ya kurang hampir 500 juta kan. Mohon maaf sawah di sini baru 5 juta waktu itu 1 hektar. Kalau dihitung hampir 100 hektar menurut. Iya. Ya. Nah, ini dimasukkan rekening nanti bulan 10. Paling telat. Kata Pak Tayo. Ya waktu itu kan Agustus. Ternyata bulan 10 udah masuk semua ke rekening.
datang ke sini bulan 10 pada saya. Nih Pak Karman udah masuk perkenalan. Ini gambar untuk buat monumen. Tapi Iya. saya lihat gambar itu adalah masih bentuk Jogja kembali. Oh, masih kerucut. Oh, Iya, tingginya. tingginya. Terus sebelah kanan itu ruang patung, sebelah kiri ruang kantor. Tapi antara ini dengan ini 50 meter. Ukurannya maksudnya dihitung teh. Loh Pak, ini cuma 33 meter, nggak mungkin cukup. Gimana harus Ada pelebaran. Iya, bikin monumen bukan di sini. Heeh. Makam aja pemindahan kan. Iya, iya. Dulu dari rumah-rumah ini 3 tahun dulu baru dibuatkan satu tempat Taman Pahlawan. Jadi di mana yang terbanyak terbantai, disitulah dibuatkan satu monumen. Artinya sebuah peristiwa yang bersejarah. Ya sebelum Bang Buaya kan di lokasinya. Betul. Ya di sini yang terbanyak terbantai Pak, lebih dari 200 dikali di Walungan. Bikin monumen Piraku di luhur Walungan. Iya. Nah, Ya mohon maaf, makanya dia ada perubahan iya, iya. desainnya. Saya merubah ini. Bentuknya bunga melati yang belum mekar. Iya, iya. Kenapa Masih kuncup makna ya. bunga melati yang belum mekar? Kata dia, kata Pak Tayo. Bunga melati itu putih dan wangi. Suka duka dipakai. Iya, iya, betul. Suka nikah melati, duka beliau melati, tapi masih kuncup. Iya, kapan mekarnya? Iya, iya. Anak-anak kita perempuan itulah melati-melati. Jadi dosen Nanti jadi selanjutnya. ya makna itu. Arti sejarah apa? Lain lagi kalau ke sejarah. Apa? Ini semua anak tangga 17. Terus nanti kalau masuk ruang patung di dalam itu segi 8. Iya, iya. Piramidnya yang kuncup 4. Tingginya 5 meter. Jadi 17, 8, 4, 5. Wah, itulah. Luar biasa. Pembangunan monumen aja guys udah menurutin tanggal kemerdekaan Republik Indonesia. Nah, Pak, yang akan disampaikan yang terakhir ini untuk rekan-rekan semua atau misalnya ada Bapak punya produksi buku apa aja judulnya, mudah-mudahan tanpa kemari pun rekan-rekan bisa membaca lewat buku yang sudah diproduksi atau dibuat oleh Pak Sukarman. Silakan, Pak. Alhamdulillah, ya tapi sedikit ya saya menulis itu di belakang. Ya. Ini bagi generasi muda anak laki-laki. Pilar-pilar kebangsaan. Ya. Esa hilang 2 terbilang. Ya. Mati 1 tumbuh 1000. Betul. Mati sekian ratus masa lalu akan muncul ribuan pahlawan yang akan datang. Itu Betul. anak SMP SMA jadi polisi, jadi abri, jadi doktor, Masing-masing. jadi bupati, Iya. menjadi DPR. Itulah Masing-masing pahlawan yang akan instansi, datang. Nah ini pemindahan makam dulunya di rumah masing-masing. Ibu saya aja menggali kuburan pakai golok, pakai bedog, cuma 30 cm dalamnya. Bungkus kain kapannya cuma pakai spray, ada yang kulambu gitu ya. Macam-macam. Nah, ditutupin pakai jendela, ada pakai tampak, diurungin, nggak ada yang nyembayangin karena laki-laki nggak ada. Betul. Nah tapi 3 tahun kemudian ini oleh Bupati Tohir Mangkudijaya di Pemda Karawang dibuatkan satu tempat Taman Pahlawan. Jadi bukan para pahlawan dimakamkan karena punya jasa, Iya. tapi ini para pahlawan korban oleh pembantaian dibuatkan satu tempat Taman Pahlawan. Betul, betul. Jadi seperti ini kan belum tentu bisa dimakamkan Taman Pahlawan kalau belum ada piagamnya. Betul. Tapi ini mah bukan korban para pahlawan dibuatkan satu tempat. Nah, sebelum dimakamkan, yang dibungkusin, Ma ini siapa? Anak Ma namanya Sile. Ini siapa? Suami Ma namanya Kutang. Iya, iya. Ini siapa? Suami Ma namanya Deblo, Cengek. Itu nama asli, Iya, bukan nama asal asli. nama. Iya. Jadi emang ditelusuri. Iya, dibungkus oleh petugas, ditulis kain kapannya, sebelum dimakamkan, disembayangkan massal dulu di sini. Oh, iya. Nah setelah disembayangkan massal barulah dipindahkan ke makam tadi, dibuatlah nama makna Sampurna Raga. Ya setelah disembayangin Sempurnanya raga. Itu makna itu. Betul. Ya alhamdulillah inilah saya mengangkat sejarah ini demi masa depan bangsa, demi masa depan generasi penerus bangsa. Iya. Mohon maaf kepada ya generasi penerus. Ya saya juga di sini menulis buku yang dicetak tahun 96. Ya. Buku itu namanya Tragedi Berdarah di Rawa Gede. Sampai bedah buku dihadiri oleh dosen-dosen. Ya dari UI, dari mana gitu sini. Itu harganya cuma 10.000 buku Jadi, itu. Tragedi Berdarah di Rawa Gede. Di Rawa Gede. Ada potretnya Pak Lukas, saya yang juga penulis ada di sana lengkap datanya, otentiknya. Alhamdulillah. Itu, Terima kasih, mohon maaf ya itu penjelasan sekilas Iya. untuk Rawa Gede. Itu guys. Kalau misalnya mau kemari silakan aja. Tinggal di Google Map ya Pak. Ya. Pak Karmannya langsung datang kemari. Nah, untuk itu mudah-mudahan kita doakan Pak Sukarman tetap sehat walafiat, panjang umur terus ya Pak. Amin. Dan mudah-mudahan menjadi sebagai sesepuh atau untuk generasi seterusnya. Mungkin itu aja Pak Sukarman. Ya. Kurang lebihnya saya mohon maaf apalagi mengganggu istirahat Pak Sukarman.
Oke guys, inilah perjumpaan kita pada siang hari ini. Mudah-mudahan pertemuan kita bermanfaat, banyak manfaat dan banyak ilmu yang diambil dari Bapak Sukarman sebagai penulis sejarah yang ada di Kota Karawang. Mudah-mudahan apa yang disampaikan beliau, apa yang diberikan oleh beliau, mudah-mudahan banyak manfaatnya untuk kita generasi muda ataupun generasi nanti selanjutnya. Mudah-mudahan tayang ini bermanfaat. Jangan lupa yang belum subscribe untuk subscribe untuk mendapatkan video terbaru dari saya, dan jangan lupa like dan share untuk video yang baru dari saya. Oke, sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.